Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rustiani akan membuat media pembelajaran audiovisual kelas 3 SD, tema ke-7 subtema 3, untuk memenuhi tugas tutorial kedua mata kuliah strategi pembelajaran di SD yang diampu oleh Bapak Suharno, SPD, MSI. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: yang pertama, mengidentifikasi ide pokok suatu bacaan dengan tepat. Yang kedua, menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan pengertian keliling bangun datar secara tepat. Yang kelima, menunjukkan keliling bangun datar secara tepat. Yang keenam, membuat daftar keberagaman individu di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik semua, siapa yang tahu gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar handphone. Apakah adik-adik mempunyai handphone semua di rumah? Yang manakah yang punya adik-adik di rumah? Baiklah, seperti yang kita ketahui, handphone adalah alat untuk berkomunikasi. Handphone merupakan alat komunikasi modern. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Karena handphone merupakan salah satu alat untuk komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi. Sebelumnya, apakah itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Komunikasi dilakukan secara tatap muka atau menggunakan alat bantu komunikasi. Sebelum adanya handphone, pada zaman dahulu orang-orang berkomunikasi secara langsung. Seiring dengan perkembangan zaman, mereka membutuhkan alat untuk berkomunikasi jarak jauh. Apa saja ya contohnya alat yang digunakan orang pada zaman dahulu untuk berkomunikasi? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah asap. Pada zaman dahulu, suku Indian hidup secara berkelompok. Suku Indian menggunakan sinyal asap untuk mengirim pesan kepada kelompok lain. Pesan tersebut hanya dapat dimengerti oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, daun lontar. Masyarakat pada zaman dahulu menggunakan daun lontar untuk menulis surat. Mereka menulis menggunakan pisau. Yang ketiga adalah kentungan. Kita masih bisa menjumpai alat tradisional yang satu ini di lingkungan kita. Pada zaman dahulu, orang menggunakan kentungan untuk memberikan informasi kepada banyak warga. Misalnya, jika ada pencuri, jika ada bahaya. Seperti sekarang ini, kita juga masih menggunakan kentungan. Nah, kita tahu sebuah handphone itu berbentuk apa? Persegi panjang. Persegi panjang adalah sebuah bangun datar. Bagaimana ya kalau kita akan menghitung keliling persegi panjang? Rumusnya adalah sisi A
ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Coba kita sekarang mengerjakan contoh soal berikut ini. Berapa keliling persegi panjang di samping? Ini adalah sebuah handphone yang mempunyai panjang 18 cm dan juga lebar 8 cm. Untuk menentukan keliling, kita cukup menambahkan sisi 18 ditambah 8 ditambah 18 ditambah 8 sama dengan 52. Jadi, keliling handphone di samping adalah 52 satuan. Keberagaman karakter. Karakter adalah sifat, di mana setiap orang itu pasti mempunyai sifat yang berbeda. Misalnya, teman kita ada yang pendiam, ada yang pemalu, ada yang ramah, dan juga ada yang pemarah. Berikut ini adalah contoh sifat beserta dengan ciri-cirinya. Yang pertama adalah sopan. Sopan yaitu menghormati setiap orang. Kemudian ada juga sifat yang sombong, yaitu selalu merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian keras kepala, yaitu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ada juga rendah hati dan juga humoris yang senang membuat suasana riang dan juga penuh tawa. Nah, tiba saatnya kita akan melakukan sebuah eksperimen, yaitu membuat telepon kaleng. Alat dan bahannya yang pertama, 2 kaleng susu bekas, paku, palu, dan juga benang. Adik-adik di rumah bisa mempraktekannya karena bahan-bahan yang digunakan cukup mudah untuk ditemukan. Cara membuat telepon kaleng. Yang pertama, lubangi tengah kaleng dengan paku. Kemudian, masukkan benang ke lubang kaleng. Ikat ujung benangnya. Lakukan hal yang sama pada kaleng yang satunya. Mudah bukan? Nah, setelah telepon kaleng selesai, adik-adik bisa memakainya bersama dengan teman untuk mempraktekkan komunikasi tradisional. Sangat menyenangkan bukan? Selamat mencoba. Demikianlah media pembelajaran audiovisual yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.